Halo Sobat AdSense, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kak Sozia, tutor Bahasa Indonesia adsense.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal Bahasa Indonesia penalaran umum untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Yuk kita bahas sama-sama! Oke, kita akan masuk ke soal yang pertama. Seperti biasa akan kakak bacakan terlebih dahulu bacaannya. Di sini bacaannya nggak terlalu panjang ya, tapi tetap kita harus konsentrasi untuk membaca bacanya supaya tidak ada konteks yang terselip. Sebuah majalah AS baru akan menampilkan ulasan, deskripsi, dan diskusi peralatan audio mewah. Penerbitnya berencana menarik para pembaca kaya yang akan mempertimbangkan untuk membeli peralatan semacam itu, dan dengan begitu sangat menarik bagi para pengiklan barang mewah. Oke, sekarang kita masuk ke yang diminta oleh soal ini adalah semua pilihan di bawah ini mendukung rencana si penerbit kecuali, berarti kita disuruh mencari yang tidak sesuai dengan konteks ya, atau yang berseberangan dengan konteksnya. Kita baca dulu satu persatu pilihan jawabannya ya. Dimulai dari pilihan yang A, para pembaca yang tertarik dengan peralatan audio mewah cenderung menjadi kepala keluarga kaya raya yang membuat keputusan pembelian. Oke, sekarang masuk ke pilihan yang B. Sebuah majalah yang terbit dan didistribusikan di Eropa yang didedikasikan untuk peralatan audio mewah sukses secara komersial. Pilihan C, ruang iklan dalam publikasi yang diperuntukkan untuk orang-orang kaya cenderung dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding ruang iklan di publikasi yang lain. Kemudian pilihan yang D, mereka yang tertarik dengan peralatan audio mewah cenderung hanya meluangkan sedikit waktu untuk hobi membaca. Kemudian untuk pilihan yang E, saat ini tidak ada majalah yang didistribusikan di AS yang membahas peralatan audio mewah. Oke, jadi di sini kita harus memperhatikan konteks yang dimaksud itu adalah konteks yang berseberangan dengan konteks yang diminta oleh soal, jadi bertentangan dengan rencana si penerbit ini untuk menarik para pembaca kaya yang akan mempertimbangkan untuk membeli peralatan semacam itu. Oke, jadi sekarang kita fokus ke bagian highlight konteks tersebut. Nah, kalau kita bedah dari pilihan yang A, para pembaca yang tertarik dengan peralatan audio mewah cenderung menjadi kepala keluarga kaya raya yang membuat keputusan pembelian. Konteks ini justru sangat mendukung dari konteks yang ada di dalam bacaannya. Karena di sini memang tujuan dari penerbitnya adalah menarik para pembaca kaya untuk mempertimbangkan pembelian. Dalam hal ini si penerbitnya itu berencana supaya nanti akan terjadi pembelian yang menguntungkan mengenai si barang mewah tersebut. Jadi, kalau ternyata konteksnya di sini dikatakan bahwa para pembaca yang tertarik dengan peralatan audio mewah cenderung menjadi kepala keluarga kaya raya yang membuat keputusan pembelian, itu sangat mendukung konteks yang ada. Berarti untuk pilihan yang A bisa kita eliminasi. Masuk ke pilihan yang B, sebuah majalah yang terbit dan didistribusikan di Eropa yang didedikasikan untuk peralatan audio mewah sukses secara komersial. Mungkin di dalam konteks ini memang yang diceritakan adalah yang ada di Eropa, tapi konteksnya di sini ada yang sama, yaitu tentang peralatan audio mewah dan sukses secara komersial. Jadi di sini untuk pilihan konteks yang B itu juga sangat mendukung karena ternyata rencana dari majalah AS itu bisa berjalan lancar seperti rencana yang ternyata sudah didahulukan, sudah dilakukan oleh yang ada di Eropa. Jadi kemungkinannya untuk berhasil itu sangat besar. Jadi konteksnya juga di sini masih sesuai. Berarti untuk pilihan yang B juga bisa kita eliminasi. Sekarang kita masuk ke pilihan yang C. Ruang iklan dalam publikasi yang diperuntukkan untuk orang-orang kaya cenderung dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi
dibanding ruang iklan di publikasi yang lain. Oke, sebenarnya untuk konteks yang C ini dia sudah berbicara tentang konteks yang lain, jadi fokusnya itu sudah ruang iklan ya. Nah, ini agak melenceng nih dari konteks yang pembicaranya itu sebenarnya tentang peralatan audio mewah dan bagaimana si penerbit AS ini berencana menarik para pembaca untuk membeli peralatan semacam itu. Nah, karena di sini ada konteks yang berbeda, kita bisa simpan dulu jawaban yang C untuk nanti kita pertimbangkan mungkin ada konteks lain yang lebih salah. Sekarang kita masuk ke pilihan yang D. Mereka yang tertarik dengan peralatan audio mewah cenderung hanya meluangkan sedikit waktu untuk hobi membaca. Oke, nah di sini itu konteksnya sudah sangat sesuai tapi berseberangan dalam artian seperti ini. Tadi yang diminta oleh konteks yang ada dalam bacaan, jadi kita diminta mencari pernyataan yang bisa mendukung rencana dari si penerbitnya. Sementara di sini ternyata ada pernyataan lain yang menyatakan bahwa ternyata mereka yang menjadi pasar si penerbitnya, yaitu mereka yang menyukai peralatan audio mewah itu tidak menyukai kegiatan membaca. Atau dalam artian di sini hanya meluangkan sedikit waktu. Nah, berarti nanti tujuan mereka untuk menarik minat pembacanya malah jadi tidak bisa dicapai. Berarti konteks yang ini juga kita bisa anggap sebagai konteks yang berseberangan. Nah, berarti ini bisa kita simpan dulu, kita bandingkan dengan konteks yang C. Masuk ke konteks yang E, saat ini tidak ada majalah yang didistribusikan di AS yang membahas peralatan audio mewah. Nah, ini justru menjadi konteks yang mendukung karena jika tidak ada majalah lain yang membicarakan hal yang sama, berarti nantinya mereka akan bisa berhasil meraup keuntungan dari hal tersebut. Berarti pilihan yang E juga bisa kita eliminasi. Nah, sekarang kita bandingkan antara C dan D. Walaupun yang C memang bicara tentang konteks yang berseberangan, tapi karena di situ subjek yang sudah berbeda, jelas yang paling fatal itu adalah pilihan yang D. Jadi, D itu adalah konteks yang melemahkan dari pernyataan yang diminta. Berarti untuk jawaban ini pilihannya adalah yang D. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Di sini bacanya sudah berbeda, jadi kakak akan bacakan terlebih dahulu konteks yang baru ya. Penelitian menunjukkan bahwa program latihan harian membantu penyintas stroke mendapatkan kembali ketangkasan anggota badan mereka. Pemberian latihan rutin dan berkonsultasi dengan dokter tentang latihan rutin telah menunjukkan menjadi mekanisme yang efektif untuk membuat pasien berlatih setiap hari. Dari informasi di atas, yang mana dari pernyataan di bawah ini yang dapat disimpulkan? Oke, jadi yang dimaksud dengan pernyataan yang dapat disimpulkan itu adalah pernyataan yang memiliki konteks yang sesuai dengan konteks yang sudah diberikan oleh soal. Sekarang kita akan bacakan terlebih dahulu pilihan jawabannya. Kita mulai dari pilihan yang A. Seorang penyintas stroke yang diberikan rencana latihan yang mendetail dan berkonsultasi dengan dokternya akan mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya secara penuh. Oke, masuk ke pilihan yang B. Jika seorang penyintas stroke tidak diberikan rencana latihan dan tidak berkonsultasi dengan dokter, dia tidak akan mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya. Masuk ke pilihan yang C. Para penyintas stroke yang diberikan latihan rutin dan berkonsultasi dengan dokter tentang latihan tersebut kadang akan mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya. Oke, sekarang kita masuk ke pilihan yang D. Diberikan latihan rutin dan berkonsultasi dengan dokter tentang latihan tersebut adalah cara terbaik membantu seorang penyintas stroke mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya. Masuk ke pilihan yang terakhir yaitu pilihan yang E. Hanya diberikan latihan rutin diperlukan untuk meregenerasi ketangkasan anggota badan orang-orang tua yang pernah mengalami stroke. Oke, sekarang kita akan bedah satu-satu jawabannya ya. Kalau kita simpulkan dari pilihan yang A, seorang penyintas stroke yang diberikan rencana latihan yang mendetail dan berkonsultasi dengan dokternya akan mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya secara penuh. Kalau kita perhatikan dari pernyataan tersebut, sebenarnya pernyataan itu memang sudah sesuai dengan
premis 1 dan premis 2, ini kan bagian paragrafnya ini bisa kita bagi menjadi dua bagian ya sebenarnya, dua bagian informasi. Nah, ini kalau terbagi menjadi dua bagian seperti ini, kita harus memastikan kalau dua-duanya itu masuk di dalam satu pernyataan yang diberikan oleh pilihan jawaban. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya pilihan A itu sudah sangat sesuai. Jadi bagian yang dari pernyataan 1 ada dan bagian dari pernyataan 2 juga ada. Konteksnya juga sesuai. Karena balik lagi yang namanya menyimpulkan berdasarkan konteks, informasi konteks. Jadi kita tidak boleh memperkirakan hal yang di luar konteks tersebut. Jadi selama konteks yang diberikan dari pernyataan sudah sesuai, itu sudah bisa kita pilih sebagai jawaban yang benar. Tapi balik lagi, nggak boleh buru-buru. Jadi yang ini kita simpan dulu ya. Kita masuk sekarang ke pilihan yang B. Jika seorang penyintas stroke tidak diberikan rencana latihan dan tidak berkonsultasi dengan dokter, dia tidak akan mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya. Oke, jadi ini kita bisa menganggap bahwa pilihan yang B itu adalah bagian keterbalikan dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 yang diberikan oleh konteks soal. Nah, masalahnya adalah di dalam pernyataan 1 hanya menjelaskan penelitian menunjukkan bahwa program latihan harian membantu penyintas stroke mendapatkan kembali ketangkasan anggota badan mereka. Jadi di sini sifatnya hanya menunjukkan bahwa program tersebut membantu. Bukan berarti ketika seseorang tidak menggunakan program tersebut bagian dari rencana untuk mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya itu menjadi tidak terpenuhi. Nah, karena di dalam pernyataan yang B, konteksnya itu tidak ditunjukkan dalam pernyataan 1 dan 2, berarti pilihan yang B itu bisa langsung kita eliminasi. Oke, sekarang kita masuk ke yang C ya. Para penyintas stroke yang diberikan latihan rutin dan berkonsultasi dengan dokter tentang latihan tersebut, kadang akan mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya. Nah, kalian perhatikan di sini ada satu kata yang terselip yang membuat makna dari pernyataan tersebut menjadi melenceng dari konteks yang sudah ada di dalam bacaan, yaitu kata kadang. Padahal di sini sudah dijelaskan bahwa nantinya program itu akan membuat si penyintas stroke mendapatkan kembali. Nah, berarti di sini sudah ada semacam jaminan bahwa ketangkasannya itu akan kembali. Nah, sementara di dalam pilihan yang C, di situ disebutkan ada kata kadang, berarti tidak dijamin. Nah, dari sini konteksnya jelas sudah berbeda, oke? Hanya penambahan satu kata itu juga sudah membuat makna keseluruhan kalimat berubah. Jadi kita harus hati-hati ya. Untuk pilihan C, bisa langsung kita eliminasi. Masuk ke pilihan yang D. Diberikan latihan rutin dan berkonsultasi dengan dokter tentang latihan tersebut adalah cara terbaik membantu seorang penyintas stroke mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya. Oke, apakah di dalam pernyataan 1 dan pernyataan 2 di situ ada kata-kata cara terbaik? Nggak ada ya. Nah, berarti kita tidak boleh menilai sesuatu yang tidak diceritakan dalam konteksnya atau terletak di dalam konteksnya walaupun kalau secara logika bisa nyambung ya. Nah, masalahnya dalam setiap pengerjaan soal penalaran umum kita hanya boleh bergantung pada konteks yang ada. Jadi, untuk pilihan yang D juga bisa kita eliminasi. Masuk ke pilihan yang E. Hanya diberikan latihan rutin diperlukan untuk meregenerasi ketangkasan anggota badan orang-orang tua yang pernah mengalami stroke. Oke, di sini justru premisnya atau pernyataannya malah jadi ada yang kurang ya. Jadi di sini hanya diceritakan tentang latihan rutin, sementara bagian tentang berkonsultasi dengan dokter tidak disebutkan. Jadi untuk pilihan yang E itu juga bisa kita eliminasi. Oke, karena pilihan B, C, D, E semuanya terbukti salah, berarti untuk soal ini yang betul memang pilihan yang A. Seorang penyintas stroke yang diberikan rencana latihan yang mendetail dan berkonsultasi dengan dokternya akan mendapatkan kembali ketangkasan anggota badannya secara penuh.
Oke Sobat Adsense, demikianlah pembahasan soal-soal bahasa Indonesia penalaran umum untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!